Di video kali ini kita akan membahas tentang menguji kekerasan hasil las atau hardness test. Selain hasil las, kekerasan ini juga biasanya dilakukan pada material induk atau material utama. Sebelum kita bahas, apa sih yang dimaksud dengan kekerasan atau hardness itu? Kekerasan adalah ketahanan material untuk menahan beban gores, untuk menahan goresan. Jadi semakin keras suatu bahan, maka dia akan tidak mudah tergores. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah nilai kekerasan suatu material, dia akan mudah tergores atau juga mudah terkikis. Apa saja yang akan kita bahas, yaitu skema DT dan NDT. DT ini adalah destructive test dan NDT adalah non-destructive test. Kemudian, tujuan dari melakukan uji kekerasan atau hardness test. Dan yang ketiga, bagaimana konsep kerjanya. Yang keempat, persiapannya apa saja. Yang kelima, metode hardness. Jadi hardness ini ada berbagai macam metode yang banyak dipakai di berbagai belahan dunia. Masing-masing metode punya nilainya masing-masing dan caranya masing-masing. Nanti kita akan bahas satu persatu. Kemudian hasil yang didapatkan, yaitu bagaimana cara kita mendapatkan nilai dari kekerasan suatu material atau suatu benda. Nah, secara umum pengujian terhadap material atau logam, terutama hasil pengelasan itu dibedakan menjadi dua, yaitu NDT atau non-destructive test, terjemahannya adalah uji tanpa rusak. Yang kedua adalah non-destructive test atau uji rusak. Masing-masing NDT dan DT ini umumnya ada 5 metode. Uji non-destructive test ada 5 metode, yaitu visual, penetran, magnetik, ultrasonik, dan radiografi. Di mana setiap metode ini kita akan buat pembahasan secara terpisah. Sedangkan untuk destructive test ada 5 juga, yaitu tensile atau uji tarik, bending atau uji tekuk, hardness atau uji kekerasan, mikro dan makro untuk mengetahui struktur material, dan uji impact. Nah, kita akan fokus pada hardness untuk pembahasan kita saat ini. Tujuan dari uji kekerasan adalah mendapatkan nilai kekerasan setelah dilakukan proses pengelasan. Ada kalanya kita membutuhkan nilai kekerasan yang tinggi ketika material yang kita lakukan akan mendapatkan beban goresan atau beban abrasif. Nah, itu semakin tinggi kekerasannya semakin bagus. Akan tetapi, kekerasan itu juga ada nilainya. Untuk mengetahui nilainya, maka kita melakukan pengujian kekerasan. Konsep kerjanya yaitu berupa indentasi atau dalam bahasa Indonesianya disebut dengan penekanan. Jadi ini yang di tengah yang berupa silinder kecil ini adalah benda yang akan kita uji kekerasannya. Kemudian ada mandril atau alasnya. Yang di sini adalah indentor atau penekan. Alatnya kalau diperkecil akan menjadi seperti ini. Ini akan ditekan dengan gaya tertentu. Nah, nilai gaya tertentu ini sudah ada aturannya. Setelah diindentasi, maka akan ada cekungan. Dari cekungan itu nanti bisa kita lihat berapa luas cekungannya yang akan dikonversi menjadi berapa nilai kekerasannya. Nah, persiapan materialnya seperti ini. Pertama yaitu harus dimasining terlebih dahulu agar rata. Kalau materialnya tidak rata, maka akan susah dilakukan pengujian. Kemudian dipolis. Polis ini setelah semuanya rata, hasilnya akan lebih halus. Karena indentasinya ini kecil, maka kehalusan ini akan menjadi sangat penting. Karena nanti kita melihatnya juga akan melalui mikroskop atau lensa pembesar. Kemudian etching. Etching ini adalah memberikan cairan etsa. Cairan etsa ini ketika diaplikasikan pada hasil pengelasan, dia akan nampak di mana area base material,
di mana area weld material, dan di mana area HAZ. HAZ adalah Heat Affected Zone atau area yang terpengaruh dengan pengelasan. Area yang terpengaruh pengelasan ini tadinya adalah base material. Base material yang pada waktu kita mengelas dia terkena panas, jadi dia mengalami perubahan struktur karena panas pada waktu pengelasan. Nah, itu tadi proses machining, polishing, dan etching. Nah, metode hardness ada 3 macam yang paling umum digunakan. Ini digunakan secara internasional juga tiga-tiganya. 3 metode itu adalah Brinell, Vickers, dan juga Rockwell. Apa bedanya dari ketiga metode tersebut? Sebenarnya cara kerjanya hampir sama, yaitu dilakukan indentasi dan kita ukur kedalaman atau luas bagian yang terindentasi tersebut. Cuma bedanya ada pada bentuk dari indentornya. Kalau Brinell, indentornya ini berupa bola. Jadi setelah ditekan, dia akan timbul cekungan. Dari cekungan ini akan diukur berapa diameternya. Nah, ini ada rumusnya. Rumus detailnya kita akan bahas di lain sesi karena ini penjelasannya cukup banyak kalau ada 3 metode ini. Di sini kita akan bahas sekilas saja mengenai perbedaan dari Brinell, Vickers, dan juga Rockwell. Kalau tadi Brinell, indentornya berupa bola, maka untuk pengujian hardness metode Vickers, bentuknya berupa seperti ini, bidang diagonal, berupa belah ketupat ini, atau berupa prisma. Caranya sama, yaitu dengan menekan indentor ini kepada material. Nah, nanti diukur diagonal 1 dan juga diagonal 2. Semakin panjang diagonalnya, maka berarti material itu semakin lunak atau nilai kekerasannya semakin rendah. Kemudian metode yang terakhir yaitu Rockwell. Rockwell ini indentornya berupa kerucut. Dari hasil indentasi ini akan didapatkan cekungan berupa kerucut. Sama juga nanti dilihat berapa diameter kerucutnya. Semakin besar diameter kerucutnya, berarti dia tidak bisa menahan proses indentasi tadi. Jadi kalau kerucutnya luas, berarti material tersebut lunak. Semakin kecil kerucutnya, berarti material tersebut semakin keras atau nilai kekerasannya semakin tinggi. Kemudian hasil apa yang didapatkan? Hasil yang ada didapatkan tentu saja berupa nilai dari kekerasan. Nah, ini kalau ini tadi menggunakan metode Vickers, yang diukur adalah berapa nilai diagonal 1 dan juga berapa nilai dari diagonal 2. Oke, demikian pembahasan kita tentang cara menguji material hasil pengelasan untuk mendapatkan nilai kekerasan. Jika kalian masih ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih.